Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian, dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Malak, serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir. Gitu Mas Bung. Ya, Minta maaf ya minta maaf. akhirnya. Tapi kalau saya Ya. tetap saya pribadi Mas Bung. Saya tetap menyayangkan ya. Masalahnya di budaya di Indonesia ini, budaya para pejabatnya itu belum sampai ke yang begitu melakukan kesalahan langsung mundur gitu Mas. Ya, itu Ya kan? ya. Kalau di luar negeri ini udah langsung mundur Mas. Iya, Ya udah secara Kemarin mana itu yang Inggris ya kalau nggak salah, telat rapat parlemen aja dia langsung Betul. mengundurkan diri kan. Iya. Ini harusnya kalau beliau punya punya malu menurut saya, harga diri. harusnya bukan hanya minta maaf Betul. menurut saya, tapi mundur Pak. Iya. Kalau Mas Pung gimana? Iya, saya setuju. Artinya budaya itu memang harus Iya, tidak ada yang jelek dengan budaya mundur dimanapun. harusnya. Sebagai seorang pejabat publik itu resiko kalau dia merasa tidak mampu ya mengundurkan diri, itu Iya. bagian dari. Nah ini kan upaya posisinya malah justru membuat posisinya dia Benar. dalam tanda kutip tergantung, dia cari aman. Oh ternyata setelah dilihat aturan-aturannya ternyata cuman pemerintahan sementara. Mungkin 3 bulan, iya. 6 bulan di 6 bulan magang di Mendagri, Kemudian dikembalikan lagi gitu. dikembalikan lagi kan? Berharap begitu ya. Kayaknya berharap gitu jadinya ya kan? Dan tadi kalau menurut penuturan Pak Mendagri tadi ternyata sebelum berangkat sudah diingatkan. Udah diwanti-wanti loh. Sudah diingatkan berarti Gubernur nggak ngasih, melarang. nggak ngasih izin. Mendagri juga nggak ngasih izin. Juga ngasih izin, berarti memang sengaja melakukan pelanggaran gitu. Iya. Itu- Meskipun alasannya apa katanya Ya, ada nazar ya. ya. Ya tapi di luar itu kan harusnya Ya kan, ya nanti mungkin begini ya. bisa diterima nggak sih alasannya nazar? Makanya, mungkin nanti begini, kalau situasi sudah normal bisa jadi akan jadi kajian dari para masyarakat di Aceh Selatan yang diwakili oleh anggota DPRD ya, bagaimana bersikap tentang itu gitu. Iya. Tapi kayak kemarin di Pati aja ya. Nah, di Pati aja tarik ulurnya panjang, DPRD akhirnya ya udah gitu doang gitu kan. Akhirnya ya udah dimaafin gitu. Iya. Nah, masyarakat kita kan masih terlalu kok kayaknya ya Iya, masih kayaknya baru permisif. ya permisif bahasanya ya, benar-benar. Oke, mungkin gini ya, artinya apa ya, kita memang era sekarang mungkin bukan itu memang hak masyarakat Aceh Selatan. Aceh Selatan. Cuman kan masyarakat seluruh Indonesia pasti akan memantaunya dia. Iya. Tapi kan mereka Kayaknya yang sebel malah justru dari iya luar aja makanya. Mungkin secara konstitusional tidak punya hak untuk mendesak dia mundur kan. Memang. Tapi secara moral dan secara etika ya sebenarnya sudah tidak memenuhi gitu ya. Ya harusnya kalau ya ini tahu diri aja lah ya, Ya, posisinya mestinya kayak tahu gini. diri. Kemarin udah ngomong nggak sanggup, terus Terus kemudian melakukan pelanggaran kan gitu kan. double itu ya. Udah double. Terus presidennya juga sebenarnya udah ngomong gitu. Mungkin kalau Presiden Prabowo nggak kepentok aturan ya Mas Bob, Ya, kayaknya langsung dicopot ini. langsung. Ya, Ya, mungkin kalau misalnya nih ya betul. posisinya kepala daerah itu kayak dulu nih ya, bukan dipilih oleh masyarakatnya, kayaknya langsung dicopot ya. Iya, betul. Gimana? Ya, ya artinya gini deh. Mungkin nanti
suara-suara di publik itu akan terus menyampaikan pendapat. Hmm. Mudah-mudahan juga didengarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, didengarkan oleh pemerintah Ya. pusat. Apakah sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan atau tidak gitu. Ini juga pelajaran penting. Nanti kedepannya bagaimana masyarakat itu bisa lebih teliti lagi untuk memilih pemimpinnya. Benar. Memilih pemimpin ini. Memilih pemimpin ini Iya, nggak jangan main-main ya. Iya, ternyata kan gini kan. Jangan diputuskan dalam waktu 1-2 menit menjelang pencoblosan, tapi benar-benar pikirkan dan Pahami track recordnya, track ya kan. record dan kejujuran, Ya. integritasnya itu Terus benar-benar dilihat. Gitu. benar-benar. Terus jangan juga terpengaruh hanya karena Hanya karena iming-iming, iming-iming ya kan, sogokan berapa gitu. kan Tapi rupiah, 5 tahun tapi 5 tahun menderita. nasibnya gitu. Ya, itu juga perlu kita sampaikan, kita juga di media juga menyampaikan terus-menerus agar kita harus tetap kritis. Apapun suara masyarakat kritis itu menjadi penting. Iya, Agar pemerintah juga bisa mendapatkan masukan yang positif ya terhadap kinerjanya mengawasi aparat-aparat yang jauh di daerah. Apalagi kita itu wilayahnya sangat luas, wilayah kabupaten kotanya juga ratusan yang memerlukan pengawasan yang ketat. Nah, mau tidak mau ya publik harus ikut gitu. Kalau publik nggak ikut terlibat dalam pengawasan, ya susah gitu. Ya. Orang-orang akan semakin nyaman dengan semaunya sendiri gitu. Ya. Para pemimpin itu. Tapi ya kayak kemarin Mas Bunge, kita juga sedikit menyayangkan yang Pati ya. Nah, Sebenarnya pengawasan dari masyarakat itu sebenarnya juga sudah Ya. ada. Tapi Betul. setelah sampai kebentur di aturan ininya ya kan, mentok juga ya. harus di DPRD yang ini ya udah mentok, akhirnya DPRD loyo juga, Loyo gitu juga kan. Akhirnya ya masyarakat mau nggak mau Ya, ya harus menerima putusan dari DPRD. Nah ini mudah-mudahan nanti ya ya. DPRD Aceh Selatan ini Bisa kuat, lebih ya inilah, kan? lebih kuat lagi ya. lebih kuat, lebih Menyerap apa namanya, aspirasi publik ya tidak hanya dari Aceh Selatan tapi juga dari seluruh masyarakat Indonesia karena Aceh Selatan juga bagian dari Indonesia yang kita kasihan loh kita masyarakatnya cintai, kan posisinya kayak gini. kita saudara kita yang sakit kita juga ikut sakit. Iya. Saudara kita yang sedang menderita kita harus menolong. Nah, itu bagian dari itu gitu. Jadi kita bersama-sama seluruh masyarakat juga untuk terus memberikan masukan-masukan agar upaya-upaya penanggulangan bencana dan nanti upaya rekonstruksinya akan berjalan dengan baik, Segera ya. akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, terbuka, transparan. Dan cepat. Dan ya cepat karena cepat, ini tidak bisa lagi. Karena ini Benar. masih banyak ternyata di di hari ke-12 ini Ya. masih banyak daerah-daerah yang terisolir Mas. Tadi liputan dari Makanya, teman-teman yang di sana ya. Kita ada punya tim di sana juga ya. Ya, Ada di masih Sumbar, ada di masih Aceh, ada daerah di yang Sumut, ya. terisolir. Aceh ini terutama ya. Ya, Baru karena kemarin, wilayahnya memang pegunungan yang sangat jauh. ya. Ya, kita berdoa agar tim segera bergerak dengan cepat gitu, dengan mengerahkan semua kekuatan. Nah, pelajaran yang lain ini Mas Teguh. Kemarin kita yang hari ini tayang di Tun The Point aja, program kita IP kita Ya. di Sindo News itu memang kebencanaan ini belum menjadi prioritas bagi Ya, mitigasinya yang belum jadi prioritasnya. ya mitigasinya, ya perencanaannya, ya anggarannya itu belum menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya wilayah yang rawan bencana. Sangat rawan ya. Tetapi ketika kampanye itu tidak ada yang misalnya gini, Bupati Aceh Selatan, saya akan membangun daerah aliran sungai dilebarin, diperbesar, terus kemudian meminta ditinjau lagi hak penggunaan hutan itu, Ya, sehingga pembangunan nanti lahan. ketika hujan itu aman semua gitu. Nggak ada, belum ada yang fokus ke sana tuh nggak ada. Jadi kita itu fokusnya hanya bangun dan proyek-proyek aja. Nah, Tapi nggak jelas nanti proyek itu untuk apa gitu. Nah, ini intinya hanya untuk yang kayak gitu-gitu ya proyek-proyek begitu aja. Udah nggak mikir nanti masyarakat kita itu rawan bencana. Dan satu lagi yang di Filipina itu pelajaran menarik. Nanti mungkin para penonton bisa nonton di Tun The Point aja dengan malam ini. Ya. Tun The Point. Tun The Point aja yang kemarin yang hari Senin. Oh, yang hari Tayang. Senin. Oh ya. Itu salah satu pakar ITB itu mengatakan Filipina itu 10 tahun yang lalu itu bulan-bulanan bencana. Udah, karena waktu itu
Topan ya kalau sana. topannya kan sangat kuat. Topan badannya ya. Nah, mereka belajar banyak gitu. Pemerintahnya belajar banyak, kemudian menyediakan lahan-lahan yang memang disterilkan. Untuk apa? Untuk menampung ketika Terjadi mereka bencana. sudah membaca situasi akan terjadi bencana. Jadi korbannya akan berkurang. Gitu. Bahkan ada yang rumahnya itu dibuat untuk apa namanya kayak apa ya plug-in gitu loh. Rumahnya itu rumah yang bisa dipindah-pindah. Iya, benar. Karena apa? Karena selalu sering kena musibah. Kalau bangun rumah pasti hancur lagi. Makanya mereka sampai mikirin bagaimana nanti membuat rumah yang bisa dipindah-pindah. Nah, mitigasinya udah mitigasinya ada, sudah berarti. jauh. Udah berapa langkah tuh lebih maju dari kita ya kayaknya ya. Nanti Mendagri yang punya tanggung jawab membina para kepala daerah itu juga harus memastikan anggaran kebencanaan, terus kemudian visi kebencanaan dari para calon-calon kepala daerah itu memang harus melekat. Karena wilayah kita itu ya Pak Presiden ngomong kan ring of fire, cincin api dari ujung sana sampai ujung, dan kemudian kalau cincin api kan rawan bencana gitu. Iya. Dan kayaknya itu belum terpikirkan ya oleh para kepala daerah ya. Ya. Jadi itu pelajaran dari kejadian ini. Para pemimpin juga harus lebih peka, meningkatkan etika moralnya itu di atas hukum. Harusnya begitu. Jadi ini pelajaran berharga bagi semua kepala daerah yang lain. Tolong hadapi dengan kesatria apapun kondisinya ketika daerah Anda mengalami masalah gitu. Jangan malah justru pergi ketika rakyatnya sedang menderita. Gitu. Benar. Ya. Nah, teman-teman juga bisa komen ya. Silakan berkomentar. Kasih komen, harusnya bagaimana nih sanksi buat Bupati Aceh Selatan ini. Apakah cukup dengan pemberhentian sementara 6 bulan? Ya. Atau perlu dilakukan evaluasi lagi setelah 3 bulan? 3 bulan. Ya. Setelah magang apakah cukup selesai kemudian dimaafkan semua? Kita nggak tahu. Ya. Evaluasinya nanti seperti apa? Setelah 3 bulan itu harus bagaimana? Silakan komen teman-teman ya. Ya. Terus yang tadi bukan hanya pelajaran buat kepala daerah juga, Mas. Ya. Kalau menurut saya pelajaran juga buat warganya nih, buat masyarakatnya untuk memilih pemimpinnya nantinya ke depannya harus seperti apa. Betul. Ya kan? Ini adalah gambaran nyata bagaimana seorang pemimpin itu layak dipilih kembali atau tidak. Nah, itu. Ya. Kita akhiri dulu ya dokumen sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.